Garut, the land of Priangan, where its natural wonders harmoniously exist with its diverse cultural products from the people. Having the longest coastline among other regions in West Java, along with its vast mountainous area, Garut has plenty of delectable authentic dishes that we can enjoy with the friendly local people. Welcome to Garut, heaven in the land of Priangan. Things that cross in our mind about Garut Regency, West Java are about dodol, sheepskin industry, and other forms of arts. Yet the thing that's known for the most is the existence of Garut sheep for the notable cultural significance, as well as in the art within the sheep itself. Garut is a town in East Priangan, as well as the capital of Garut Regency, West Java, where its southern border is the Indian Ocean. This region, situated to the southeastern part from Bandung and the special capital region of Jakarta. Garut Regency possesses a strategic role in supplying main producers and communities for the demand of big cities, including Bandung Regency, as well as maintaining the balance of the environment. Di Kabupaten Garut tidak hanya identik dengan dodol Garut, di Garut juga punya produk atau komoditas unggulan daerah yaitu Doma Garut yang merupakan plasma nutpah asli dari daerah Kabupaten Garut. Doma Garut identik dengan Kabupaten Garut karena Doma Garut yaitu berasal dari Garut sendiri. Jadi hasil masyarakat dulu menyilang-nyilangkan beberapa ras domba yang lahir ras baru yaitu disebut domba Garut. What are actually the social values from the existence of Garut sheep, as well as its practical functions for society, especially the locals of Garut Regency? Domba Garut mempunyai dua nilai. Yang pertama sebagai nilai ekonomi dan yang kedua sebagai nilai budaya. Sebagai nilai ekonomi, tentunya domba Garut mempunyai hasil dari produksi atau ya nilai produk yaitu daging domba yang bisa dimanfaatkan atau menjadi nilai komersial bagi peternaknya sendiri atau bagi masyarakat umum sebagai bahan konsumsi pangan hewani. Nah, sebagai nilai budaya, Domba Garut mempunyai sejarah asli itu dari Kabupaten Garut. Keturunan dari 3 ras domba, yaitu dari domba merino, domba kapstat, dan domba lokal. Hasil dari keturunan tersebut, keunggulannya yaitu selain juga pertumbuhannya yang sangat bagus, domba Garut juga mempunyai nilai naluri untuk adu yang dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk seni ketangkasan domba. Dari nilai budaya dan nilai ekonomi memang dari zaman dulu sudah diterapkan oleh masyarakat atau penduduk Garut dalam memelihara ternak domba gitu. Cuman yang membedakan dari pola pemeliharaannya. Kalau lebih ke budaya itu biasanya pemeliharaannya lebih intensif, lebih diperhatikan dari segi pakannya, dari segi perkandangannya, dari segi pemeliharaan atau manajemen lainnya itu lebih intensif. Nah, kalau masyarakat yang memelihara domba untuk nilai ekonomis itu hanya mempertimbangkan bagaimana si domba itu bisa berkembang dengan lebih maksimal, gitu kan? Bisa beranaknya lebih frekuensinya lebih banyak, gitu kan? Terus pertumbuhannya lebih produktif, gitu. Dia kan yang dikejar ekonomi bukan nilai seni. Kalau yang peternakan untuk ekonomis itu seperti itu. Serious concern
has been given to the existence of Garut sheep breed from locals, regional government, and others, concerning to the program that has been technically implemented in Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati, or Unit Development Center for Livestock Breeding in Margawati. Unit Development Center for Livestock Breeding in Margawati has a main responsibility in conducting technical implementation and operational of sheep and goat farming as well as livestock feed, while the service including the technical service, distribution, and information. Balai ini adalah salah satu balai di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati ini salah satu tugasnya adalah menjaga kemurnian dari domba Garut dengan beberapa metode, yaitu salah satunya dengan uji performan menekankan pada seleksi bibit domba Garut khususnya, sehingga seleksi itu nanti bertujuan untuk yang pertama pemurnian, yang kedua meningkatkan kualitas genetik dari domba Garut itu sendiri. Untuk uji performan ini kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang memang memiliki fakultas peternakan. Yang terdekat adalah Universitas Padjadjaran, dan juga kita juga ada IPB ya, ada Institut Pertanian Bogor, yang mana kita selalu menggunakan atau selalu bekerja sama dengan universitas yang terkait. Besides crossbreeding that makes Garut sheep come to exist, what are the features and characteristics of Garut sheep? Keunggulan ataupun ciri-ciri ya spesifik yang dimiliki oleh domba Garut, yang pertama adalah bahwa domba Garut ini adalah domba yang memiliki karkas yang baik, keunggulannya. Kemudian juga domba ini bersifat prolifik, yang artinya dapat beranak lebih dari satu, ya bisa satu, bisa dua, atau twin, bisa triplet atau tiga, dan juga bisa kuartet atau empat ya. Jadi jika dikembangkan ini akan menjadi sangat menguntungkan bagi masyarakat karena akan berkembang dengan sangat cepat. The population of Garut sheep breeding that resides in this hilly area of Margawati, approximately around 3,000 sheep. This unit development center has a main missions in developing its resource capacity of producers and farming, increasing the stock availability, as well as improving consumption quality and local-based food security. Jadi domba Garut ini memang adalah sudah ditetapkan ya menjadi sumber daya genetik lokal Jawa Barat pada tahun 2011, sehingga sumber daya genetik lokal ini harus dijaga betul
baik itu kemurniannya maupun juga kualitas dari genetiknya. How actually is the breeding purification process for Garut sheep breed that this unit development center has been doing so far? Yang pertama adalah kita berawal barangkali dari induk-induk yang sudah terseleksi, yang mana induk tersebut memiliki catatan individu yang jelas. Kemudian induk ini akan dikawinkan dengan pejantan yang memiliki genetik yang baik, ya, dimana pejantan ini juga sudah direcording atau direkod secara jelas keturunannya, kemudian juga parameter-parameter teknis yang memang menjadi dasar sebagai baik itu induk maupun pejantan yang tidak boleh keluar lah dari balik ini, dan ini akan menghasilkan keturunan menjadi bibit induk dan juga bibit sebar. Setelah dikawinkan nanti 36 hari itu nanti hampir 100% ya, hampir 100% induk yang tadi dikawinkan itu akan bunting dan kemudian akan melahirkan, ya. Anak tersebut direkod secara jelas, ya, ini dari induk yang mana, dari pejantan yang mana, kemudian diukur secara parameter teknis. Nanti kita bandingkan dengan standar nasional Indonesia untuk domba Garut, sudah ada. Jadi yang masuk standar itu nanti akan kita teruskan menjadi replacement stock, ya, atau menjadi calon pengganti, baik itu induk maupun calon pengganti jantan yang ada di balai. Kemudian yang di bawah sedikit itu nanti akan kita sebarkan, ya, menjadi bibit sebar di masyarakat, yang mana kualitasnya juga tidak kalah, ya, daripada kualitas bibit yang ada di balai ini. Kemudian dia akan berkembang menjadi ternak domba muda, ya, kemudian ternak domba siap kawin. Nah, kemudian ini juga tetap diseleksi di tahapan ini, ya, dimana nanti apakah calon induk ini memenuhi standar atau tidak. Kalau memenuhi standar, nanti berarti dia akan dikawinkan dengan pejantan yang memiliki sifat genetik yang lebih unggul. Anak tersebut nanti akan menjadi lebih baik sifat genetiknya. Jadi seperti itu kira-kira gambaran proses perbibitan, kemudian pemuliabiakan, pemurnian yang ada di balai kami. Through this program, the proportion of Garut sheep breed farming, with its increased economic values, can adjust to the demand. How is the farming and rearing of Garut sheep outside the Unit Development Center of Margawati? Has the spreading grown evenly? And where are the places that we can find it? Pembagian wilayah di Kabupaten Garut untuk peternakan domba, Kabupaten Garut mempunyai 42 kecamatan wilayah. Untuk peternakan domba kita tidak membagi tiap kecamatan untuk peternakan domba, tapi semua kecamatan ini diperbolehkan untuk budidaya ternak domba, gitu, karena memang ya sudah memasyarakat itu. Rata terisi dengan populasi ternak domba hampir semua kecamatan, cuman ada beberapa kecamatan yang memang intensif atau fanatik dengan pemeliharaan domba, gitu. Jadi masyarakatnya lebih fanatik. Oh, ini masyarakat di sana, misal contoh di Kecamatan Tarogong Kaler, itu hampir semua masyarakat itu fanatik dengan domba. Fanatik tentunya dia memelihara domba, seperti itu. How is the farming and rearing of Garut sheep outside the Unit Development Center of Margawati? Has the spreading grown evenly? And where are the places that we can find it?
Hey everyone, thank you for listening. Livestock Market Balaraja and Byongbong Market are places that supply produce and groceries for the men from West Java, the special region of Jakarta, and Banten, including special demands on great holidays until daily needs. Approximately about 200 livestock traded on a daily basis at these markets, while the average price for a common sheep is priced at about 1.5 million rupiah. The daily transaction value per day roughly about 200 million rupiah, while the price for Garut sheep that's reared for work and play is valued at about 3 million rupiah until 5 million rupiah. Different case for top-bred champion sheep, which can be valued until hundreds million rupiah. No wonder if Garut sheep-related industries are so promising, while also promoting the existing sectors, whether it's the upstream and downstream sectors around West Java area, especially in Garut Regency. The growth of the industry brings such strategic impacts in boosting equitable development and regional welfare, since industrial activities always come up with double impacts in economic growth. This applies whether in the upstream sector, where the raw materials are formed and reared, or the downstream sectors, where the half-ready materials are manufactured into final products with added economic values. Kalau kita kan visi secara umum lah, karena kita nomenklaturnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan SDM, tentu harus menyangkut keseluruhan, tidak sepada sektor industri saja. Tapi intinya bahwa visi daripada Disperindak SDM ini memanfaatkan daripada kearifan lokal dan potensi yang ada di sini. Yang namanya kerajinan kulit khususnya ini kan ada dua macam, penyamakan kulit, kerajinan kulit. Nah, kalau untuk kerajinan kulit dari 42 kecamatan itu rata-rata ada titik-titik sentral pengrajin itu sekitar 12 kecamatan dari 42 itu. Namun yang dominan terpusat dari sentral pengrajin ini di antara Garut Kota dengan Karangpawitan yang tersentral. Tapi ada sisanya kecamatan yang 10 itu mungkin ada 2 atau 3 pelaku IKM yang ada khusus pelaku pengrajin kulit. Tapi kalau sentra yang terbanyak yaitu di Kecamatan yang dominan 2 kecamatan, Garut Kota dengan Kecamatan Karangpawitan. Karena penyamakan nilai investasinya lebih besar, Pak. Hasil dari kajian Bapeda Provinsi Jawa Barat itu kalau penyamakan itu 110 miliar lebih. Nah, tentu dengan penyerapan tenaga kerjanya hampir 4.500. Jadi rata-rata home industrinya antara 3 sampai 4 orang pekerja. Gitu. Kalau penyamakan kan ada yang 30, ada yang 50 orang. Kita tahun 2009 di sini baru mengenal istilahnya penyamakan yang sudah processing dengan teknologi. Dulu hanya warna juga dengan alam. Tentunya dampak limbahnya juga tidak separah dengan limbah yang saat ini. The growing demand of Garut sheepskin from industries adds more economic and functional values to Garut sheep. Some of us only know the final products of sheep leather in form of jacket, without knowing the industry of sheepskin tannery. This industry plays a significant role in processing sheets of sheep's hides that will be used as the main material of various kinds of leather products. How many production steps from the very beginning from raw sheep hides until it forms sheets of sheepskin that are ready for the next manufacturing process. Penyamakan kulit yaitu mengolah bahan baku kulit dulu menjadi produk jadi. Saya akan memperkenalkan tahapan-tahapan dari urutan proses produksi. Ini yang pertama proses limbing ya, proses limbing.
Liming itu yaitu merontokkan bulu-bulu kulit, di mana proses ini adalah proses menghilangkan bulu kulit supaya kulit tersebut memang bulunya bisa dihilangkan. Kemudian kulit tersebut nanti setelah dirontokkan itu di flashing ya, di flashing itu menghilangkan lemak dan bulu-bulu halus dengan menggunakan mesin yang ada di sana. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam tahap selanjutnya yaitu proses pickling ya. Setelah di flashing itu kulit nanti akan di pickling, dimasukkan ke dalam molen ini. Kemudian kulit dilakukan proses pickle ya. Ini adalah hasil kulit pickle setelah proses yang dilakukan tadi. Dimana setelah dilakukan proses ini, si kulit itu sudah mulai bisa bertahan agak lama, jadi siap untuk dibuat proses selanjutnya. Nanti setelah di wet blue, kulit itu dijemur dan dilakukanlah proses shaping. Proses shaping itu yaitu proses untuk menipiskan kulit ya. Jadi kulit itu nanti akan ditipiskan sesuai dengan kebutuhan. Karena kulit itu awalnya itu 1 cm, nanti setelah di shaping itu menjadi 0,7, 0,8. Nah, itu prosesnya seperti ini. Setelah kulit tadi di trimming itu akan dilakukan pendaingan. Nah, ini bisa kita lihat ini molen-molen untuk proses mendaing. Jadi proses mendaing itu adalah proses untuk mewarnai kulit biar si kulit tersebut bisa diwarnai sesuai dengan yang diinginkan, misalkan hitam, coklat dan lain sebagainya. Dengan adanya dyeing ini, kulit itu diharapkan itu dapat diwarnain tembus dari mulai lapisan atas sampai dengan lapisan bawahnya itu. Setelah kulit tadi di dyeing, kemudian kita hanging kulit tersebut, di hanging dengan cara diangin-angin itu seperti yang ada di atas sana ya. Jadi kulitnya itu nanti akan mengering secara perlahan-lahan. Ini kita jemur, tapi tidak langsung kena sinar matahari supaya kualitas kulitnya itu tetap bagus. Ini proses padding ya, padding itu pewarnaan kulit secara manual. Jadi untuk menutup bercak-bercak atau pori-pori yang kurang bagus supaya menjadi bagus. Inilah proses padding ya. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi kulit yang tadinya di sini ada bercak-bercak, yang penting tidak berlubang, itu bisa ditutup dengan proses ini. Process needs to be done until the proper sheets of sheepskin are ready, which later be processed and manufactured to become high-valued leather products. Untuk mendapatkan bahan baku kulit, kita memang yang lebih mendominasi dan lebih bagus itu biasanya didapatkan di wilayah Priangan ya, seperti misalkan dari Garut sendiri, dari Tasik, dari Sumedang, dari Banjar, intinya seluruh Priangan, karena kebanyakan domba di wilayah Priangan itu sangat dirawat sekali. Dengan dirawatnya domba-domba tersebut, maka kecenderungan kulit yang dihasilkan untuk industri penyamakan kulitnya itu sendiri lebih terawat dan lebih bagus. Garut Regency in West Java is popularly known for its authentic sheep leather products. The sheep leathers are transformed into high-quality products until have become the most wanted products by consumers. Awal mula berdirinya industri penyamakan kulit Sukaregang ini sebetulnya sih sudah mulai dari zaman penjajah dulu, zaman Belanda. Cuman di sini sistem pengerjaannya itu secara manual, jadi si kulit itu diolah sesuai dengan kemampuan mereka mengolah, jadi dengan bahan-bahan yang sangat alami sekali. Setelah mempelajari, maka lingkungan sekitar sini hampir semuanya itu bergerak di dalam bidang kulit itu sendiri. This is one store in Sukaregang region, Garut Regency, where various products of sheep leather are sold. Astiga is a family business that has been handed down until the second generation. Sepeninggalnya Bapak, saya melanjutkan usahanya di tahun 2013. Hingga saat ini, bisnis ini dikelola oleh saya sendiri. Produksi yang dihasilkan yaitu jaket, tas, sepatu, sandal, aksesoris lainnya. Various kinds of sheep leather products can be found here, which are still competitive in quality side if we compare to imported products. How's the price range of sheep leather jacket from Astiga store?
Kalau untuk jaket, karena produk utama kita ini di jaket kulit, range harganya mulai dari 1.100.000 sampai ada yang 3 juta juga, tergantung model. Harapan kedepannya yang pasti bisnis kulit ini bisa lebih dikenal, terus bisa keluar juga malahan, karena kan kita produk kulit kita juga tidak kalah dengan produk luar, sehingga kita bisa langsung go internasional gitu. What has been mentioned so far is only the function of Garut sheep, as well as its hides that's been processed until becoming sheep leather products. Yet speaking of which about Garut sheep, which was initially existed from the crossbreeding process, we must not forget one of its features, known beforehand, and becomes one form of local attraction, that is sheep fighting. Sheep fighting competition, or locally termed as Seni Ketangkasan Domba Garut, is one amelioration approach to make the attraction sounds less negative, since the term fighting can refer to some kind of animal cruelty. In this attraction, there are plenty of things that need to be prepared that are pretty costly. Before the competition, the sheep are going to be classified into Class A, B, and C according to its body weight. Each round lasts about 3 minutes, where sheep will be ramming its head and horns to each other for 20 to 25 times. Those who are fan of Garut sheep competition usually have their own schedule for training session that occurs weekly and the awaited monthly competition. Parameter yang mempunyai predikat juara tentunya dia harus ke lapang dulu. Ke lapang dulu untuk laga seni ketangkasan domba. Selain itu juga si dombanya itu harus mempunyai penampilan atau yang disebut masyarakat Garut itu caturangga. Nah, caturangga itu parameternya bisa diukur dari pertama bentuk tanduk. Itu ada beberapa bentuk tanduk, ada yang disebut golong tambang, terus ngaleang dan lain sebagainya. Terus yang kedua dari bentuk muka. Dari bentuk mukanya itu biasanya kalau domba yang sangat bagus ini rahangnya itu besar, cakep lah, cakep menurut estetika penilaian kita lah, manusia atau peternak itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada tren warna. Sekarang tren warna itu lagi tren warna putih, itu yang paling mahal. Biasanya beda antara domba warna hitam dengan warna putih, meskipun performanya sama, tapi biasanya lebih mahal warna putih. Terus ada juga yang disebut warna sambung. Jadi sambung itu ke depannya hitam, ke belakangnya putih, itu sambung. Ada riben, ada baracak, dan lain sebagainya. Itu menentukan juga harga. Terus dari segi pertulangan, biasanya yang domba yang bagus itu tulangnya besar, gitu kan. Terus bentuk kakinya mancuh. Mancuh itu lurus gini. Parameter-parameter lain yang memang identik dengan domba Garut itu ada di situ. Seperti bentuk buntut, bentuk rotum, sebagai salah satu parameter menentukan nilai jual domba. Kalau pandangan dari Dinas Perikanan dan Peternakan tentang seni ketangkasan domba Garut itu tentunya sangat apresiasi yang sangat positif sekali, karena dalam seni ketangkasan tentunya si masyarakat peternak itu lebih intensif
lebih memperhatikan dengan baik pola produksi yang dia laksanakan. Tentunya dalam domba ketangkasan pemeliharaannya lebih diperhatikan dengan baik dari segi pakan, dari segi perkandangan, dari segi manajemen lainnya gitu kan. Di sini kalau biayanya tentunya karena intensif memerlukan biaya yang lumayan dibandingkan dengan pemeliharaan yang biasa saja yang untuk orientasinya ekonomis gitu kan. Nah, nilai jualnya tentunya akan lebih meningkat dari domba yang biasa, tapi nilai jual ini akan naik juga dengan catatan si domba itu harus juara dulu, harus ke lapang dulu. Tidak semena-mena domba itu harganya naik kalau belum teruji kualitasnya dari seni ketangkasan. Jenis domba yang dikompetisikan ada 3 kelas. Kalau tiap semi kontes, tiap kontes itu ada 3 kelas. Yang pertama kelas C, timbangan dari awal 40 kilo sampai 65. Yang kedua kelas B, dari timbangan 65,5 sampai 76,5. Yang ketiga kelas A, timbangan dari 76 sampai 80 ke atas. Kalau misalkan domba buat bertanding itu, yang pertama perawatan itu ya, misalkan kita jemur dari mulai keluar jam 5 sampai masuk jam 9. Yang kedua itu paling utama makanan. Yang ketiga kita harus kasih jamu. Jamu itu yang biasa saya pakai telur bebek atau telur ayam kampung. Khusus dari Garut ini, domba yang paling utama itu dari Cikajang, Cibulu. Daerahnya dari Cikeris, dari Salawu. Paling utama itu, yang paling terkenal, yang keluaran domba-domba itu dari Rancabangu, Leles, dan Cikajang. Ya ciri-ciri buat domba yang buat unggulan ya, yang paling populer sekarang domba unggulan. Yang paling utama ini dilihat dari segi rengreng atau tanduk. Yang kedua dari segi bertanding. Yang ketiga dari segi bentuk tubur atau porsi tubuh. Nanti kalau misalkan mau bertanding kita mencari buat lawan-lawan itu yang seimbang gitu. Kalau dulu mah kita bilang adu domba, kalau sekarang ganti nama. Makanya sekarang mah ganti seni ketangkasan adu domba. Makanya teknik bertandingnya dibatasi sampai 20. Walaupun misalkan domba masih kuat, masih mau, tetap udah ada batasnya 20 tanding. Kontes itu satu domba mengeluarkan biaya itu daftarannya aja 250.000, kadang-kadang 200, kadang-kadang 300. Saya alami juga udah pernah daftar satu ekor domba 750.000 per ekor waktu di Ciwidey, Palalangon. Tiap ada kontes dimanapun saya selalu hadir. Yang dikeluarkan hadiahnya 1 unit mobil buat yang juara pertama. Nah itu kalau proses pelatihan yang pertama domba itu hanya cukup dijemur, dipakai tali, itu dipancuh gitu. Itu sudah kelihatan bagaimana cara jalannya, kalau kemudian cara gayanya, melenggoknya gitu udah kelihatan untuk jenis domba Garut itu. Untuk saya punya domba Garut itu sebagai alat persahabatan di tingkat regional gitu Pak.
Jadi kalau ketemu saya, lihat Pak Haji foto dombanya gitu. Itu alat persahabatan bagi saya dengan memiliki domba jenis domba Garut ini. Jadi harapan kami kepada pemerintah untuk bisa menyediakan lahan-lahan kosong atau membeli lahan kosong khusus untuk peternak domba. Kemudian yang kedua, karena ini juga memelihara domba Garut ini rawan dengan maling Pak ya. Jadi mohon kepada pemerintah terkhusus ke polisian untuk sama-sama ikut menjaga keamanan pemilik domba Garut. Kemudian yang ketiga, dipandang dari ekonomi, jadi rata-rata pemasok hewan kurban dari Provinsi Banten itu rata-rata dari Garut. Untuk itu kepada pemerintah mohon disediakan lahan atau kandang untuk para petani agar lebih banyak lagi masyarakat memelihara, karena di kesulitan memelihara domba Garut itu di pakan, penyediaan pakan dan itu lahan untuk kandang. Karena ada kabupaten di Sukabumi, kecamatan di Sukabumi, masyarakatnya diberikan lahan oleh pemerintah, diberikan bibit unggulan, sehingga dia sudah bisa menghasilkan jenis domba untuk penyedia kurban dan domba khusus untuk melestarikan jenis domba Garut. Di samping itu juga lahan dan kandang juga perhatian pemerintah di dalam hal kesehatan domba itu sendiri. Karena saya amati domba itu sama rawan penyakit seperti manusia. Agar domba tetap eksis, jadi kebersamaan antara petani domba, kemudian pemerintah itu dari mulai penyediaan lahan untuk penyediaan pakan, kemudian pemerintah itu harus menyediakan kandang, bantuan kandang. Juga tidak kalah pentingnya pemerintah itu harus membantu di dalam hal pemeliharaan kesehatan domba itu sendiri. Kebutuhan untuk bibit di masyarakat di Jawa Barat maupun di Indonesia itu sangatlah besar ya. Sehingga kami ke depan berencana untuk mengembangkan perbibitan yang ada di masyarakat, yaitu dengan VBC atau Village Breeding Center ya, di mana nanti masyarakat diajak untuk berusaha di bidang perbibitan, sehingga nanti masyarakat juga bisa menghasilkan bibit untuk membantu pemenuhan kebutuhan bibit yang ada di masyarakat itu sendiri. The fact that sheep relief pattern found on the walls of Sewu Prambanan and Borobudur temples shows that in former times, our ancestors lived raising sheep as their livestock. Garut sheep breeding is one of a kind from West Java.
which can be considered as one form of intangible national treasure. Regardless the pros and cons from this well-known form of attraction, Garut sheep bears so much potential and its existence is worth to be treasured. Its potential can also be expanded, since as one commodity that brings many economic advantages, Garut sheep also bears cultural values that can sustainably exist until the end of the time. Harapan ke depan dari seni ketangkasan, kita ingin lebih mempromosikan tidak hanya di Jawa Barat saja, tapi secara nasional domba Garut ingin menjadi nilai budaya yang bersifat global gitu kan, yang bisa dikenal seluruh Indonesia dan harapan juga dikenal sampai luar negeri gitu kan, seperti halnya karapan sapi dari Madura seperti itu. Perlu kita lestarikan budaya ini, karena bagian waktu jangankan untuk lingkungan Garut sendiri, yang nyama ternak di luar Garut sendiri, Sukabumi, Cianjur, yang perkembangan domba juga namanya nggak berani domba yang lain, tetap namanya domba Garut karena memang ikonnya sudah melekat, brandnya di sana gitu. Dengan adanya domba tersebut, kita juga bisa memunculkan industri pariwisata, seni ketangkasan, dan juga mendatangkan pariwisata dalam berbelanja kulit. Karena saat ini industri kulit Garut itu sudah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Karena yang saya tahu juga di beberapa toko di depan bahkan banyak yang mendapatkan order langsung dari Malaysia, dari luar negeri. Waktu sekitar tahun 84 itu harga domba paling mahal itu ya 300-400 ribu. Kalau sekarang kan udah tahun 2009 ke sini mencapai, ada domba yang bagus itu ada 300 ribu, ada yang 250 juta, ada yang 300 juta, ada yang 200 juta. Minimal kan domba kecil juga sekarang kalau misalkan udah mulai dipisah itu, ingin dipelihara, udah mencapai 3 juta, 4 juta, itu domba baru umur 2-3 bulan. Gitu. Saya misalkan punya domba, baik yang udah nilainya tinggi, walaupun masih kecil juga, tetap saya pelihara supaya seni budaya kita nanti berlanjut terus gitu, supaya nggak berhenti lah. Domba ini ya harus sangat dilestarikan karena memang sudah menjadi sebuah ikon Garut gitu. Jangan sampai ikon ini tidak ada hilang gitu, jangan sampai gitu.